Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Clock The Heaven Season 5 episode ke-158 yang ngeri epic parah karena kalian harus nonton sampai habis kalau mau tahu alasannya ya. Kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah keluar dari makam surgawi dan mendapat kabar bahwa Shoishan dan kawan-kawan sudah kembali ke pavilion setelah menerima pesan darurat. Setelah menekan kerinduan dan BRB berpisah dengan Daesun Ero untuk kembali ke pavilion bintang jatuh, ternyata Shoishan juga dan kawan-kawan juga tidak ada di sana karena sudah jauh balik kampung menuju ke Kaisaran Jiama setelah mendapat kabar bahwa aliansi Yan sedang diserang oleh sekte singa mendalam yang dibackingi oleh Aula Jiwa. Shoyan awalnya mau langsung gas pulang kampung juga, namun Abah memintanya bersabar sampai tol cacing yang menghubungkan dataran tengah dan benua barat daya selesai dibangun sambil mencari bala bantuan dari ahli-ahli dojun dataran tengah. Apakah yang terjadi setelah Shoyan memulai perjalanannya pulang kampung? Tanpa lama-lama langsung aja kita ucapkan kata kuncinya. Merinding buset. Dalam perjalanan melintasi lubang cacing, Shoyan menghabiskan waktu untuk membaca surat yang dikirim Showding seharusnya ketika dia masih berada di alam dalam ekspedisi makam kuno surgawi. Showding menjelaskan dalam surat itu bahwa di bawah komando Kanjeng Mendesak, aliansi Yan berhasil membangun sebuah benteng raksasa di arus langit kuning yang disebut sebagai Benteng Kuning Misterius. Lokasinya yang berada di antara dua pegunungan menyebabkan benteng ini menjadi tempat yang sangat berbahaya, sekaligus juga sangat aman untuk menjadi benteng pertahanan terbaik dalam melawan musuh. Karena topografinya yang unik dan keamanannya yang terjaga, Benteng Kuning Misterius langsung menjadi pusat perdagangan sekaligus juga membawa kehidupan yang damai dan makmur untuk seluruh anggota aliansi. Shoyan tidak tahu apakah ketika Showding menulis surat ini aliansi yang telah mendapatkan ancaman atau belum, namun kakak pertamanya itu masih sempat-sempatnya meminta Shoyan untuk tidak memikirkan aliansi Yan dan menjaga dirinya sendiri di dataran tengah yang penuh bahaya. Membaca surat itu menyebabkan Shoyan merasakan urgensinya untuk buru-buru sampai di Kekaisaran Jiama menjadi lebih padat demi memastikan bahwa kedua kakaknya juga Kanjeng kesayangan tante mendesah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mau menunda lebih banyak waktu, Shoyan pun akhirnya memerintahkan seorang tetua tamu pavilion bintang jatuh untuk mempercepat kapal luar angkasa mereka dan menyebarkan perintah bahwa mereka harus mencapai benua barat daya sebelum malam tiba. Ayo, udah mulai ada hint-hint kecil nih tentang kejadian membagongkan yang bakal muncul di episode kali ini. Udah tahu apa? Kalau belum, kita lanjut dulu ya. Sementara Shoyan mempercepat perjalanannya, kita tengokin dulu Benteng Kuning Misterius yang menjadi pusat aliansi yang sesuai cerita Showding, di mana saat ini berada dalam kondisi siaga penuh sebagai akibat dari penyerangan yang sudah dilakukan oleh sekte singa mendalam beberapa waktu belakangan. Dan benar saja, ketika ufuk mulai tenggelam di bagian barat dunia, sebuah celah spasial raksasa merobek langit dan memuntahkan puluhan kapal luar angkasa yang tidak lain dan tidak bukan dibawa oleh sekte singa. Tanpa banyak babi bu, lubang-lubang di bagian bawah kapal menyala dan langsung menembakkan meriam ke segala penjuru benteng kuning. Segera saja Benteng Kuning Misterius meledak dalam kekacauan dan langsung membuat bahkan beberapa petinggi aliansi seperti Jia Xingtian dan cucunya Yao Ye turun tangan untuk menenangkan masyarakat. Sejujurnya Jia Xingtian agak terkejut melihat sekte singa sudah sampai di Benteng Kuning Misterius, mengingat benteng ini adalah pertahanan terakhir mereka dan bala bantuan terdekat baru datang 3 hari lagi. Meski demikian, karena musuh sudah datang, aliansi yang tidak memiliki pilihan kecuali melawan dan Showding juga langsung turun tangan untuk memimpin pasukan penembak sebagai pasukan pertahanan terdepan benteng. Sayangnya pasukan penembak aliansi Yan masih tidak dapat mengatasi meriam sekte singa dan kekacauan ini akhirnya mendorong kemunculan dedengkotnya aliansi yaitu... Ayo, siapa?
Ya, yang baru saja muncul adalah pemimpin tertinggi aliansi yang menjadi kepala PLT setelah Shoyen. Ngebolang siapa lagi kalau bukan Kanjeng Mendesak. Dan yang lebih membagongkan lagi adalah Kanjeng Mendesak tidak muncul sendirian, melainkan bersama dengan anak kesayangannya bareng Kang Pakboy alias Dede Xiao Xiao yang tidak jadi dihilangkan, guys. Takbir. Medusa langsung menanyakan tentang formasi pertahanan kota yang belum aktif, dan Shoulding langsung menjelaskan bahwa Fama masih berusaha memimpin para alkemis untuk mengaktifkan formasi tersebut. Karena tidak bisa diam saja sampai formasi pertahanan aktif, Medusa pun langsung turun tangan sendiri dan meminta bala bantuan mereka yang baru saja datang untuk ikut menghalau serangan Sekte Singa. Bala bantuan yang dimaksud tidak lain adalah kelompok kecil Shoyen yang meskipun hanya 3 orang, namun ketiga dojun itu tidak salah lagi telah memberikan banyak dukungan untuk aliansi Yan. Segera saja situasi menjadi jauh lebih tenang sehingga Fama bisa melanjutkan usahanya untuk membentuk formasi pertahanan kota dengan lebih fokus. Secara perlahan formasi berwarna emas mulai menutupi bagian depan benteng kuning misterius, dan Sekte Singa langsung mengambil tindakan untuk menyerang dengan lebih barbar dengan tujuan agar formasi tersebut tidak dapat dibentuk dengan sempurna. Beberapa meriam mengincar bagian tengah benteng yang belum tertutup formasi, namun Kanjeng Mendesak dan Dokter Peri Kecil dapat menghalau serangan itu dengan mudah, sekaligus juga memastikan keselamatan Dede Xiao Xiao yang ada di belakang mereka. Aduh, eta mah gemes bener atuh, ini buntutnya Shoyen ya guys ya, comelnya. Medusa tahu benar bahwa putri semata wayangnya itu merasa ketakutan dan berusaha untuk meyakinkan bahwa gadis kecil itu akan baik-baik saja. Namun baru saja membuat Xiao Xiao lebih tenang, tiba-tiba suara tawa menggelegar terdengar dari atas kapal ketika pemimpin Sekte Singa yang bernama Shitian muncul dan menawarkan keselamatan ras ular selama Medusa mau tunduk kepadanya. Tawaran itu jelas langsung ditolak mentah-mentah oleh Medusa yang justru menyalakan genderang perang dan membuat Fama dan kawan-kawan semakin gencar mempercepat pembentukan formasi pertahanan. Namun sayang, ketika formasi sudah hampir selesai, pasukan Sekte Singa justru memperkuat serangan mereka dan membuat pembentukan formasi itu terhambat sekali lagi. Nah, ketika para penggerak formasi udah mulai bengek bikin formasi enggak jadi-jadi, itulah kepingan salju kecil turun menandakan bahwa sang Kaisar Es Haibodong juga telah tiba di medan perang. Tanpa banyak babi bu, Haibodong mengeluarkan serangan naga esnya dan langsung memporak-porandakan beberapa kapal dengan beberapa kedipan mata. Shitian sangat kesal melihat kerucil dojong seperti Haibodong menghancurkan kapalnya dan langsung memerintahkan beberapa bawahan dojongnya untuk menangkap Kaisar Es tersebut. Agar Haibodong tidak dikeroyok sendirian, Abah Sispek langsung melesat keluar formasi untuk memberikan bantuan. Dan berkat sedikit waktu yang dibeli oleh duo Om-Om GG tersebut, pembentukan formasi pun bisa dilanjutkan. Sehingga baik Haibodong maupun Tian Huo langsung berbalik kembali ke dalam benteng sebelum formasi selesai. Shitian mengerahkan pasukannya untuk menyerang benteng sekali lagi dan membuat Dede Xiao Xiao gemes sendiri, berharap dua Mbah Kung yang ada di luar bisa masuk tepat waktu. Dan akhirnya perjuangan yang dilakukan oleh aliansian untuk melindungi benteng bisa meraup keberhasilan dan formasi pertahanan kota aktif tepat pada waktunya. Puluhan meriam sempat ditembakkan, namun kesemuanya tidak berhasil menggoyahkan formasi pertahanan sedikit pun.
Akhirnya si Tian pun menghentikan serangan dan perintah itu langsung membuat Tianjun ke-9 Aula Jiwa Muyu sebagai salah satu backingan Aula Jiwa yang membantu Sekte Singa menjadi marah, sehingga si Tian buru-buru menjelaskan bahwa formasi pertahanan Benteng Kuning sangatlah kuat. Meskipun begitu, Muyu dengan nada mencibir meminta si Tian untuk memastikan kalau keluarga Xiao tidak akan kabur, karena apabila mereka kabur maka Sekte Singa juga akan ikut dikaburkan keberadaannya. Si Tian tahu jelas bahwa ini bukanlah sekedar ancaman, dan karena itulah dia tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan senjata pemungkasnya, yaitu meriam singa. Si Tian menggantung di udara ketika ancaman yang diudarakan oleh Muyu membuatnya langsung mengajak Medusa bernegosiasi, di mana dia akan membiarkan sang ratu ular dan seluruh rakyatnya melepaskan diri dari pertarungan selama Kanjeng mau menyerahkan keluarga Xiao. Medusa meminta si Tian tidak mengadu domba aliansian dan ras manusia ular, karena selain dia sudah susah payah menyatukannya, adalah sebuah kemustahilan Medusa mau menyerahkan keluarga Akang yang saat ini telah menjadi ayah dari putrinya. Medusa tahu bahwa senjata yang dikeluarkan oleh si Tian merupakan sesuatu yang mengerikan, dan oleh karena itulah dia meminta Xiao Yishan membawa Xiao Xiao pergi kalau benteng diterobos musuh. Mendengar perkataan itu, Xiao Xiao kecil langsung menarik ujung jubah Medusa dengan panik sebelum menunjukkan gestur seolah dia tidak ingin berpisah dengan ibunya. Medusa sekali lagi berusaha menenangkan Xiao Xiao dan berjanji akan mencari gadis kecilnya setelah perang ini selesai. Xiao Xiao hanya bisa menatap sedih pada punggung ibunya yang menjauh, sementara Xiao Yishan meminta gadis kecil itu memejamkan matanya karena mungkin akan terjadi peperangan yang lebih beringas setelah ini. Dan benar saja, beberapa saat kemudian meriam singa mulai diaktifkan dan langsung menyerbu formasi pertahanan hingga membuat seluruh benteng kuning misterius bergoncang dengan hebat. Hanya dengan satu kali serangan saja, meriam singa itu berhasil membuat formasi mengalami keretakan, dan hal itu sudah cukup menunjukkan bahwa formasi ini jelas tidak akan bisa melindungi mereka untuk waktu lama. Meskipun demikian, Medusa tetap menggaungkan semangat persatuan yang sejak dulu telah mereka junjung dan meminta semua orang untuk tetap berdiri berdampingan tanpa melihat ras mereka demi menjaga keutuhan aliansi yang selama ini telah menjadi rumah bersama. Gaungan semangat Medusa membuat semangat dan rasa ingin melindungi semua anggota aliansi sekali lagi membara, dan seolah tidak ingin lama-lama mendengar omong kosong ini, si Tian langsung memerintahkan meriam singa untuk digunakan sekali lagi hingga menghancurkan formasi menjadi berkeping-keping. Tepat ketika formasi dihancurkan, situasi sekali lagi jatuh dalam kekacauan di mana para alkemis yang mempertahankan formasi dibuat bengek dan terluka parah, sementara pasukan garis depan langsung mencari lawan mereka masing-masing, tidak terkecuali Kanjeng Mendesha. Medusa secara pribadi langsung menantang si Tian untuk melawannya, di mana tantangan dari ratu yang cantik jelita itu jelas diterima dengan senang hati oleh si Tian yang sudah berpikir betapa senangnya dalam hati kalau setelah perang ini dia bisa mendapatkan wanita tercantik di benua barat daya tersebut. Tanpa bisa dicegah, perang pun sekali lagi pecah dan semakin banyak orang yang gugur, maka semakin senang juga Muyu yang memang berniat untuk memburu jiwa dalam peperangan ini atuh. Sementara Muyu keasyikan menyaksikan tumpahan darah di hadapannya, sesuai dengan permintaan Medusa, Xiao Yishan langsung membawa Xiao Xiao pergi demi menjauhkan gadis itu dari bahaya pertempuran. Dia sempat dihentikan oleh beberapa pasukan Sekte Singa, namun berkat bantuan King Lin dan anggota aliansi yang lain, Xiao Yishan masih berhasil menjaga keselamatan Xiao Xiao untuk beberapa lama. Sayangnya situasi pertempuran menjadi semakin tidak menguntungkan aliansian, dan banyaknya ahli dojun yang ada di sisi musuh juga membuat Xiao Yishan kesulitan bertarung sambil membawa Xiao Xiao. Hingga tiba-tiba
Melihat Tete Gelis yang melindunginya kesulitan inilah tiba-tiba saja Xiao berteriak dan tanpa sadar melepaskan kekuatannya yang sejak lahir sudah berada di ranah dojo. Melihat kekuatan Xiao menyebabkan Muyu tertarik dan justru membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Karena sekarang Antek Dajjal Aula Jiwa akhirnya benar-benar terjun dalam pertempuran. Shoishan sekali lagi meraih Xiao dalam pelukannya, namun kondisinya yang sudah lumayan bengek membuat gadis racun itu benar-benar kesulitan apalagi dalam mengatasi serangan Antek Dajjal Aula Jiwa. Shoishan tidak dapat menahan dirinya untuk terdorong mundur beberapa langkah ketika beradu pukulan dengan Dojun Aula Jiwa, dan Xiaoli yang melihat kesulitan itu langsung meraih tubuh kecil Xiao sebelum jatuh ke tangan Aula Jiwa. Sayangnya dengan kekuatan Xiaoli yang paling masih berada di ranah dohuang atau banter-banternya dojong awal, jelas tidak dapat membendung kekuatan Antek Dajjal Aula Jiwa dan dihempaskan dengan begitu mudah sampai akhirnya Xiao kecil pun jatuh ke tangan bawahan Muyus tersebut. Semua orang langsung melongok panik melihat Aula Jiwa mendapatkan Xiao, sementara si gadis kecil yang menjadi pusat perhatian berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun seberapa OP pun Xiao sejak lahir, melawan seorang elit dojun jelas atuh bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Karena itu juga si Dojun Aula Jiwa sama sekali tidak merasa terancam, malah senang karena pasti Tianjun ke-9 alias Muyu akan senang mengetahui dia berhasil menangkap anak ini. Xiao yang sudah panik akhirnya berteriak ketakutan dan membuat emaknya yang lagi sibuk baku hantam juga ikut ketakutan khawatir terjadi sesuatu pada putri kesayangannya. Namun dia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena masih terus ditahan oleh Shetian dan jantungnya seperti akan berhenti ketika melihat Dojun Aula Jiwa sudah mengangkat tangannya hendak melakukan sesuatu kepada Xiao. Tapi ternyata seperti yang diharapkan dari raja terakhir, tepat sebelum tangan hina Antek Dajjal Aula Jiwa itu menyentuh tubuh Xiao, sebuah tangan terulur dari celah spasial yang terbuka di belakangnya dan langsung mencabut nyawa anjing satu itu ketika menyentuh kepalanya. Karena si anjing kehilangan nyawa, Xiao pun terjun bebas dan hampir saja terkantuk tanah kalau Xiaoyan tidak buru-buru menggunakan langkah 3000 petir untuk meraih tubuh kecilnya. Xiaoyan merasakan sesuatu pada garis keturunan klan Xiao di tubuhnya ketika menggendong Xiao, namun dia belum bisa memastikan identitas gadis itu karena situasi pertarungan masih belum kondusif. Muyu menahan emosi ketika melihat musuh besar Aula Jiwa tiba-tiba muncul di medan laga seperti hantu. Begitu pula Sitian yang memasang wajah serius karena memang pernah mendengar tentang kepala aliansian tersebut. Namun Xiaoyan sama sekali tidak mempedulikan ekspresi gelap musuh-musuhnya ketika langsung menjentikan jari dan membuat puluhan pilar spasial muncul di hadapannya. Tidak menunggu lama setelah pilar-pilar itu terbuka, puluhan orang dengan aura luar biasa menyembul dari dalamnya, di mana mereka tidak lain adalah bala bantuan Dojun yang telah Xiaoyan bawa. Dengan emosi, ekspresi marah di wajahnya, Xiaoyan pun meraung ke udara dan mengumumkan bahwa pembantaian akan segera dimulai tanpa menyisakan satupun musuh yang telah menyentuh keluarganya. Waduh, Edian ya guys ya. Epic banget episode kali ini. Udah Kanjeng mendesak muncul, combo lagi sama Dede Xiao yang akhirnya sesuai harapan kita semua tidak jadi dihapus sama studionya ya guys ya. Abis itu full baku hantam seperti biasa ditutup sama scene yang paling epic, yaitu kemunculan Kang Pak Boy yang menyelamatkan bocilnya. Aduh, ini suara makin kesini teh makin seksoy aja ya guys ya. Seksoy apa-apa nih suara nih makin kesini ya. Aduh, kira-kira pembantaian macam apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan pada Sekti Singa dan Aula Jiwa, dan seperti apa responnya? Atuh, mau nonton spoilernya di Ginosis tuh udah sampai 19 jam tuh, sampai mab tuh ya nontonnya.